Halo cuy, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Callboy yang rilis pada tahun 2018 di Jepang. Dari judulnya aja pasti udah ketebak bahwa film ini akan menceritakan seorang pria panggilan atau bisa disebut juga gigolo yang melayani wanita-wanita dari berbagai macam usia, bahkan dari permintaan yang aneh-aneh. Kali ini saya tidak menyarankan kalian untuk menonton film ini. Jika pengen nonton, maka segala bentuk kerugian ditanggung sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang muda-mudi sedang melakukan mantap-mantap. Diketahui bahwa pria itu bernama Ryo Kun. Dia merupakan seorang mahasiswa, namun dengan keseharian yang itu-itu aja, dia merasa bosan sehingga dia jarang masuk kuliah. Dia bekerja part-time di sebuah bar sebagai bartender minuman. Tak lama datanglah seorang wanita yang bernama Shizuka. Dia datang ke sana untuk bertemu dengan temannya Ryo yang bernama Tajima. Tak lama datanglah Tajima, lalu Tajima memperkenalkan mereka berdua. Tajima sendiri merupakan seorang bartender sama seperti Ryo. Lalu mereka pun mengadakan perlombaan kecil untuk membuktikan minuman siapa yang lebih enak. Sementara Shizuka sebagai jurinya. Saat sedang berlangsung, Ryo berkata bahwa wanita itu membosankan. Terlihat Shizuka seperti bereaksi setelah mendengar perkataan itu. Setelah Shizuka mencoba minum buatan mereka dan dinilai bahwa minuman Ryo lah yang paling enak, sesaat setelah Shizuka dan Tajima keluar, Ryo melihat bahwa Shizuka meninggalkan kartu namanya dan berniat ingin mengajak Ryo untuk bekerja sama. Saat bar sudah tutup dan ketika Ryo sedang berjalan untuk pulang, datanglah Shizuka. Lalu Shizuka mengajak Ryo untuk pergi ke apartemennya untuk melakukan mantap-mantap dengan dirinya. Tentu saja di sini Ryo tidak keberatan dengan hal tersebut. Setelah sampai di apartemennya dan ketika Ryo akan melancarkan rudalnya, tiba-tiba datang seorang wanita dari belakangnya. Lalu Shizuka berkata bahwa yang akan melakukan mantap-mantap dengannya adalah wanita tersebut. Wanita tersebut bernama Sakura. Sakura ini wanita yang masih muda tapi sejak lahir tidak bisa mendengar. Akhirnya mereka pun melakukan pergenjotan di depan Shizuka. Di sini Shizuka cuma menonton saja. Dan setelah selesai, Ryo dibayar oleh Shizuka dan dinilai mainnya biasa saja. Tapi Sakura menilai sebaliknya. Di sini Shizuka ternyata seorang germo dan yang terjadi barusan adalah pengetesan kepada Ryo soal urusan ranjang. Dan Shizuka mengajak Ryo untuk bergabung. Setelah berpikir-pikir lagi, akhirnya Ryo mau bergabung dengan bisnis yang dijalankan Shizuka. Di sini Shizuka juga memperkenalkan seniornya yang bernama Azuma. Azuma merupakan pria panggilan juga, tapi kelasnya udah VIP dan untuk menyewanya saja mahal. Lalu scene berpindah ketika Ryo sedang bekerja di barnya. Di sini Ryo bersama teman kuliahnya yang bernama Megumi. Megumi ini sebenarnya menyukai Ryo dan sebagai modusnya, dia sering memberikan catatan kelasnya untuk Ryo karena Ryo ini jarang masuk kelas. Di keesokan harinya, Ryo mendapatkan telepon dari Shizuka bahwa dia mendapatkan pekerjaan pertamanya. Lalu Ryo pun bertemu dengan wanita yang memesannya. Wanita tersebut bernama Hiromi. Di sini umur mereka berbeda cukup jauh. Ryo juga terlihat gugup dan grogi menjalani profesinya, namun justru itu daya tariknya karena menurut mereka yang memesan pria seperti Ryo kelihatan terlihat masih polos, masih malu-malu kampret lah begitulah. Setelah berbincang-bincang, tiba-tiba Hiromi meninggalkan Ryo. Lalu Ryo merasa bahwa pelayanan yang dia berikan kurang. Secara dirinya masih baru, tapi tak lama setelah itu Ryo ditelepon Shizuka dan berkata bahwa besok Hiromi ingin bertemu dengan dirinya kembali. Dan mereka pun bertemu kembali. Lalu Hiromi berkata kepada Ryo perihal kemarin yang membuatnya merasa bertanya-tanya. Setelah berbincang-bincang, Hiromi berkata kepada Ryo bahwa dirinya sedang sepaneng. Dengan segera Ryo menuruti permintaannya dan pergi ke sebuah hotel. Setelah memberikan servisnya, Ryo pun mendapatkan bayaran dari Shizuka. Ryo merasa bahwa dirinya ingin mengetahui lebih banyak tentang wanita dan anggapan dulu tentang wanita itu membosankan ternyata salah. Keesokan malamnya, Ryo mendapatkan pelanggan baru lagi yang bernama Itsuki. Karena ada kesamaan di antara mereka, Itsuki pun mulai tertarik kepada Ryo sehingga percakapan mereka pun nyambung. Tapi permintaan Itsuki memesan Ryo bukan untuk melakukan mantap-mantap, tapi hanya menyuruh Ryo untuk melihat dirinya buang air kencing.
Itsumi merasa kalau ada pria yang mau melihatnya buang air kencing itu sudah merasa puas buat dirinya. Ketika sudah melakukan pekerjaannya, Ryo tak sengaja bertemu dengan Shizuka dan Sakura. Shizuka mengajak Ryo untuk makan bersama di luar. Saat sedang makan-makan, Shizuka memberitahu kepada Ryo bahwa Ryo berbeda dari yang lain. Ryo sama sekali tidak mendapatkan keluhan dari pelanggannya, sehingga membuat Shizuka bertanya-tanya kenapa dia menyukai wanita yang lebih tua. Lalu Ryo bercerita saat di usianya 10 tahun ketika dia sedang sakit karena flu, lalu ibunya pergi untuk bekerja dan berkata jadilah anak yang baik dan jangan nakal. Saat ayahnya pulang, dia mendapatkan kabar bahwa ibunya masuk rumah sakit karena serangan jantung waktu di jalan. Saat ibunya meninggal, dia mengetahui umur ibunya 37 tahun dan itulah mengapa dia menyukai wanita yang lebih tua dari dirinya dan merasa nyaman kalau dekat dengan wanita yang lebih tua. Keesokannya, Ryo kembali mendapatkan pelanggan yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Lalu wanita itu curhat kepada Ryo tentang kehidupannya di mana sejak saat sudah melahirkan anak pertama, suaminya tidak menyentuhnya lagi. Bahkan saat dia lagi sepaneng, suaminya malah enggan untuk diajak berhubungan. Lalu Ryo pun memberikan apa yang wanita itu mau. Dan adegan lucu menurut saya ketika Ryo mendapatkan panggilan khusus dari orang kaya, di mana terlihat seorang pria yang sudah tua dan istrinya yang masih muda. Orang itu berkata kepada Ryo bahwa dengan keadaan dirinya yang sudah sakit-sakitan dan tidak bisa ngasih jatah lagi kepada istrinya, dia bermaksud untuk menyuruh Ryo untuk melakukan mantap-mantap dengan istrinya, sedangkan dirinya hanya merekam adegan mereka. Lalu Ryo pun disuruh mandi. Saat sedang mandi, istrinya memberitahu kepada Ryo bahwa suaminya memiliki waktu hidup hanya setengah tahun lagi disebabkan oleh penyakitnya. Lalu dia pun meminta permohonan kepada Ryo untuk berakting seolah-olah dirinya pemerkosa karena suaminya sangat suka dengan adegan seperti itu. Ryo sempat menolak, tapi karena si istrinya memohon-mohon, dia pun menurutinya. Sebelum beraksi, Ryo disuruh untuk memakai kacamata karena menurutnya wajah yang dikenal sangat mengganggu ketika sedang menonton pemutaran video. Saat sedang beraksi, hal mengejutkan terjadi. Suaminya malah membuka celana lalu senam jari. Ryo yang melihat hal tersebut pun melongo. Setelah selesai, Ryo pun akan mendapatkan bonus khusus untuk dirinya. Tapi ternyata setelah Ryo pulang dan bercerita tentang kejadian tadi, Azuma dan Shizuka memberitahu kepada Ryo bahwa pasangan tadi hanya mengarang-ngarang cerita soal penyakitnya, kursi roda, dan kematiannya. Dan itu membuat Ryo menyadari bahwa di luar sana banyak orang-orang yang mengalami kelainan soal kehidupan seksualnya yang membuat mereka puas dengan hal tersebut. Lalu Ryo pun dipromosikan oleh Shizuka ke kelas VIP dan mulai sekarang dia selevel dengan Azuma. Namun beberapa hari kemudian kabar tentang Ryo yang bekerja sebagai pria panggilan diketahui oleh temannya Tajima. Lalu Tajima memberitahu kepada Megumi. Lalu Megumi pun marah kepada Ryo karena cowok yang ditaksirnya bekerja begituan. Ceritanya si Tajima ini iri pada si Ryo. Scene berpindah di mana Shizuka berkata kepada Ryo bahwa dirinya sudah bekerja keras dan yang paling laku di bisnisnya. Maka Shizuka pun berniat ingin memberinya hadiah dan akan mengabulkan apapun yang diinginkan Ryo. Lalu Ryo meminta Shizuka untuk bergenjotan dengan dirinya, namun Shizuka menolaknya karena suatu alasannya itu Shizuka terkena penyakit AIDS. Dan ternyata dulunya dia adalah wanita pengancerit dan si Sakura ini ternyata adalah anaknya Shizuka. Lalu Ryo meminta kepada Shizuka untuk melakukan pengetesan kembali dengan bergenjotan dengan Sakura dengan ditonton oleh Shizuka. Lalu Shizuka menyetujui dengan syarat menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu. Saat Ryo pergi ke hotel untuk menemui pemesannya, dia terkejut melihat yang memesannya ternyata adalah Megumi. Megumi melakukan hal tersebut karena ingin merasakan kasih sayang dari cowok yang disukainya sejak lama. Lalu mereka pun bergenjotan. Sesuai janjinya, Shizuka pun mengizinkan kembali untuk mencoba gorong-gorongnya Sakura dengan ditonton oleh dirinya. Namun beberapa hari kemudian, Ryo mendapatkan surat dari Shizuka bahwa usahanya sebagai germo diketahui oleh polisi, sehingga dirinya ditangkap dan usahanya ditutup. Lalu dia juga berkata kepada Ryo bahwa dia mengetahui tentang ibunya kalau ibunya dulu juga seorang wanita pengancerit. Shizuka menyuruh Ryo untuk tidak membenci ibunya karena Ryo sendiri memilih jalan tersebut.
Jadi dia seharusnya mengerti perasaan ibunya sendiri. Karena Shizuka sudah tidak ada, 1 tahun kemudian Ryo, Azuma, dan Sakura membuka kembali bisnis Shizuka yang sudah tutup. Dan film pun berakhir. Baik, sekian dulu ulas film kali ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.